Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar saya dapat mengembangkan channel ini. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua mendengarkan sebuah kisah pengalaman yang akan diceritakan langsung oleh narasumber. Tapi sebelumnya saya mohon maaf bila mana lokasi atau set di video kali ini dadakan dan tidak seperti biasanya. Karena memang sekarang saya tidak berada di tempat biasa saya melakukan take video di Jambi. Saya sekarang berada di Jakarta, yang mana memang ada sebuah pekerjaan atau urusan yang harus saya selesaikan di Jakarta, dan kebetulan salah seorang sahabat sebuah kisah misteri mengirimkan cerita, yang mana cerita ini sudah cukup lama sebenarnya dikirimkan beliau, dan kebetulan sekarang saya ada di kota Jakarta. Saya menyempatkan diri untuk mendatangi dari narasumber yang akan menceritakan kisah ini dan meminta langsung beliau untuk menceritakan pengalaman misteri yang dialami kepada sahabat-sahabat semua. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan dari set video kali ini. Semoga kisah misteri yang akan kami ceritakan di sini tidak mengurangi asupan horor untuk sahabat semua. Langsung aja kita minta kepada Mas Daren menceritakan pengalaman mistis yang dialami. Assalamualaikum sahabat kisah misteri, perkenalkan nama saya Daren. Saya berterima kasih sama Bang Rio udah menyempatkan diri ke tempat kecil saya ya, kosan lah bisa dibilang, ini rumah sepetak. Mohon maaf sebelumnya untuk kualitas dari set video ini kurang memadai, tapi insya Allah kita berdua menyampaikan cerita di sini dengan maksimal supaya teman-teman, kawan-kawan di rumah bisa tersampaikan kisah misteri dari saya. Kisah ini bermulai tahun 2019 akhir. Kita itu rencana mau liburan ya ke Jogja. Kita berenam, teman-teman kampus saya. Kita berangkat itu hari Jumat pagi sekitar jam 5 subuh. Kita berangkat dari stasiun Senen. Tiba pukul sampai stasiun Lempuyungan itu kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 gitu ya. Karena kita nyampe sana kita makan dulu, istirahat dulu, leha-leha dulu. Baru kita di situ cari taksi untuk ke penginapan, ke homestay. Sebelumnya kita emang udah prepare dulu di sana. Jadi kita nggak ribet lagi nyari homestay di sana. Kita udah pesen dari online homestay di sana. Kita berjalan dari stasiun Lempuyungan itu sekitar setengah jam lah ya, nggak terlalu jauh dari pusat kota. Dari tempat kita nginep itu emang kita sengajanya nyarinya yang agak suasana kampung lah ibaratnya. Biar apa? Karena kita kan ingin refreshing dari penat ibu kota, ya kan. Kita nyari tempat yang emang buat refresh otak kita, nyari view baru gitu. Kita nyampe bersih-bersih, mandi, makan. Itu udah sekitar jam 5 mau maghrib ya. Kita rencana di Jogja itu 3 hari. Rencana 3 hari. Hari pertama kita lancar-lancar aja emang, tapi pas malam itu kita masuk itu emang udah temen saya ini kebetulan yang namanya Adnan. Kita kan berenam. Jadi ada Adnan, Hussein, sama saya, Daren. Temen cewek saya ada 3, Loren, Maya, sama Elza. Nah, di antara kita berenam itu ada 2 orang yang paling penakut banget itu bang. Antara kita berenam itu, nah si Adnan ini sama si Loren ini orangnya emang parnoan. Dia dari
ngelihat tempat aja itu pas kita masuk, wah nih yakin nih kita nginep di sini nih. Dibilang gitu kan, yakin nih kita nginep di sini. Kenapa? Oh ini mau bukan apa, bukan homestay ya, gimana, emang kita udah pesen di sini sesuai budget kita lah, saya bilang gitu kan. Emang tempatnya itu sahabat-sahabat itu jadi kayak gerbang rumahnya itu kayak rumah adat Jogja gitu loh, yang atapnya apa namanya, kebuka lebar gitu. Dia nggak kayak atap-atap rumah sekarang yang ada apa namanya di atas itu namanya, Ada decknya. ya ada decknya. Jadi itu dia langsung los genteng gitu. Tahu lah ya rumah-rumah adat Jogja itu gimana. Di depan rumahnya itu halamannya besar kawan-kawan. Jadi ada pohon rambutan di situ, di belakangnya itu ada sumur. Jadi lebih luas lapangannya halamannya daripada rumahnya. Rumahnya itu cuma 2 kamar, 1 kamar mandi, udah itu aja. Kita masuk si Adnan sama si Loren ini emang udah parno dari awal. Udahlah kita cari tempat lain aja, ini cancel. Terus saya bilang ya gimana, kita udah bayar di sini, tapi lu mau cancel aja gitu. Udah kita hadepin aja kan, nggak apa-apa, namanya kita liburan, kita buang lah jauh-jauh masalah-masalah mistis kayak gitu kan. Apalagi nih kita mau refreshing otak, masa harus takut-takut di sini kan, santai aja, saya bilang gitu. Udahlah, mereka berdua ya udah deh, yaudah kita masuk istirahat lah tadi ya, istirahat, cuci muka, mandi, makan. Malamnya itu kita rencana mau ke Malioboro kan, langsung mau ke Malioboro nongkrong gitu malam. Tapi kebetulan si Loren ini tiba-tiba badannya panas, nggak tahu kenapa. Itu anak kayak apa ya, istilah ketempelan bang, Kesambet gitu. iya kesambet gitu. Karena apa, menurut saya dia tuh di situ yang paling takut, jadi kayak suges aja gitu ke bawah-bawah. Kita datang lihat dia di kamar kan, kenapa, ayo kita pergi, gue bilang gitu bang. Ayo kita pergi. Dia nadanya udah beda kan, berat gitu. Kenapa ini, saya bilangnya kan, teman-teman saya di luar, udahlah kita stay dulu aja di sini nemenin dia. Nah teman saya si Husen itu, udahlah ngapain sih, tinggal aja, biarin aja dia di sini. Lu gila, saya bilang gitu, lu gila ngapain ninggalin dia sendiri. Udah kan, kita samperin dia, kita tanya kenapa. Dia diem di kamarnya dia, diem duduk, nggak apa-apa dia bilang, cuman ngenak badan aja. Udah lu istirahat, saya bilang gitu, udah istirahat. Akhirnya kita tuh malam itu memutuskan nggak jadi. Kita jadinya di sana kita bakar-bakar aja malamnya buat makan malam gitu kan, nongkrong biasa lah. Kita nongkrong ya biasa lah, anak muda bang, nongkrong ya kan, berisik, main gitar, nyanyi-nyanyi. Nah si Loren itu di kamar dia sendiri, emang kita tinggal, kita di ruang tengah, di ruang tamu gitu. Kita nyanyi-nyanyi kayak biasa. Tiba-tiba si Loren ini teriak. Nadanya itu bukan nada cewek bang, berat nadanya berat. Nada suaranya udah berubah. Terus bahasanya bukan bahasa kita gitu, bukan bahasa bukan pakai bahasa Indonesia. Nah bahasanya tuh kayak Jawa gimana, Jawa halus banget, tapi berat nadanya. Dia teriak kayak gumprang pintu gitu kan. Saya lihat lari kan, nggak kenapa-napa, tidur dia. Lah bingung di situ kan, anak-anak bingung, ini kenapa dia kan. Di sini dia sendiri, nggak ada yang siapa-siapa, sedangkan kita berlima di ruang tengah gitu. Di situ langsung pada parno ya kan, panas dingin semua. Udahlah kita jangan berisik, mungkin ini teguran dari penunggu rumahnya kan, karena kita berisik. Di situ udahlah kita lupain kejadian itu. Kita tidur. Sekitar jam 2, jam 3 saya bangun kencing kan. Jadi antara ruang tengah itu dijadi tempat tidur bang. Karena takut, jadi kamarnya itu dikosongin. Jadi semuanya itu duduk di gelar tikar, itu tidur rame-rame. Ceweknya dipisah kan, cowok di sini, ceweknya di kanan. Jadi karena takut gara-gara kejadian itu, tidurnya pada bareng-bareng. Pada ruang tengah. Iya, pada parno semua. Jadi kamarnya 2 itu dikosongin. Nah si Loren itu tidur di situ, nggak di kamarnya itu dikosongin kan. Dia bareng-bareng tidurnya. Saya kencing ke belakang. Jadi dari ruang tamu itu kita kalau mau ke toiletnya itu harus ngelewatin 2 kamar itu sama dapur. Nah belakangnya itu ada halaman lagi. Jadinya kita mau keluar ke kamar mandi itu, jadi
kebuka gitu, ada halaman di depannya. Jadi kamar mandinya misah dari rumah. Misah gitu. Tapi masih nyatu sama bangunan, Bang. Iya. Masih nyatu. Jadi kirinya itu kayak ada tanah lagi, kayak apa? Isinya tanaman-tanaman gitulah. Saya kencing di apa namanya? Di sebelah kamar mandi ceweknya itu kayak ada yang mandi, Bang. Ada kayak bersenandung gitu. Gimana sih? Gitu. Tapi suaranya cewek. Suara cewek. Bersenandung gitu. Ini siapa ya? Perasaan tadi pas kencing yang ngikut tuh nggak ada, pada tidur nggak ada yang ngikut saya. Dah cuek aja lah. Cuek kencing keluar. Lah makin kenceng ini senandung ini, siapa? Makin deres dia kan mandinya. Gedor. Siapa ya? Loren? Bukan, atau Elsa nih? Nggak nyaut. Diem tuh dia. Saya keluar. Mau masuk menutup pintu yang dari kamar mandi itu, mau ke ruang tamu tempat tidur saya, berhenti tuh. Terus tiba-tiba pintunya itu dibuka, Bang. Dibuka, ngelempar apa sih, gayung air ke arah saya. Saya lihat, astagfirullahaladzim, ini nggak ada orang nih, siapa? Dia bilang, ini udah mulai ngaco nih rumah, udah kayak ibaratnya dia nggak suka gitu penunggu. Jadi tar dulu, pintunya kebuka sendiri dan tiba-tiba ada yang lempar gayung dari dalam jadi kamar mandi. Kamar mandi itu kan ada dua, Bang. Cowok sama cewek dipisah. Nah, dari kamar mandi ini ada pintu menuju ke ruang tamu itu pas saya tidur. Jadi ada dua pintu gitu kan. Saya buka mau arah kayak biasa lah, pulang gitu kan. Mau ke tempat saya tidur lagi. Pintu yang kamar mandi cewek itu kebuka, yang tempat tadi sarah ceweknya itu kebuka. Terus dilempar sama gayung. Dilihat nggak ada orang. Nggak ada orang, saya lari. Nggak ada, saya lari. Hilang. Ini udah nggak bener. Dalam hati feeling saya ini udah nggak bener. Saya itu belum cerita ke teman-teman saya karena apa? Saya takut mengganggu lah ibaratnya, Bang. Mengganggu kesenangan mereka, hiburan, bener. Hiburan mereka itu, takut saya. Ya udahlah, biarin saya aja yang gitu kan. Udah dari situ. Paginya si Loren tuh udah enakan. Udahlah kita jalan-jalan lah, Bang, seperti biasa kan. Jadi kita pagi itu kita bangun, mandi, bersih-bersih, makan. Kita masak-masak dulu kan. Sekitar jam 9 kita pergi jalan-jalan ke tempat wisata lah di Jogja gitu ya, yang udah terkenal. Kita datang ke situ. Ya biasa aja lah gitu, Bang, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pas pulangnya itu saya pribadi yang ngalamin gitu kan. Pas jalan, jadi ke turun taksi itu nggak bisa masuk ke tempat itu kita penginapan, homestay kita. Jadi nggak bisa, jadi kita jalan dulu. Jalan itu lewatin kuburan kayak makam-makam yang orang-orang kampung situ lah. Jadi di situ pemakaman orang Kristen, Bang. Nah di situ kampungnya kebanyakan ada gereja, nggak ada masjid. Jadi gereja semua gitu di sana kan, gereja besar di sana. Jadi saya masuk jalan lah gitu, ibaratnya dari tempat diturunin dari taksi itu ke homestay saya itu jaraknya 2 kiloan lah. Jalan kaki? Iya, jalan kaki itu jauh banget. Jadi kita ngelewatin kuburan lah itu pada jam 1 jam 2 gitu. Kita pulang itu jam 12-an lah kalau nggak salah. Pokoknya tengah malam itu kita pulang. Jalan kan bereretan nih, Bang. Saya paling belakang kan. Ngeliatin kuburan, teman-teman saya pada parno kan, pada penakut semua itu teman-teman saya sebenarnya. Udah cuek aja lah ya kan. Udah malam juga. Lewat pelan-pelan ya kan, permisi lah gitu kan. Nah si Adnan itu bercanda, Bang. Bercanda. Itu tuh apa tuh putih-putih tuh. Jadi pada lari kan anak-anak kan. Pada lari, lu bercanda mulu, Nan. Serius itu putih-putih. Terus tiba-tiba bohong bercanda, gimana sih kalau anak muda bercanda gitu, Bang, soal begituan. Saya tegur kan, lu jangan bicara tabu lah di sini, ibaratnya ini tempat orang mati. Saya bilang gitu, ini tempat orang mati, lu bercandain ya. Udah di situ dia diam. Sorry. Jalan lagi kita. Nah di situ tuh kaki saya ini rasanya berat banget ngelangkah tuh, berat puyeng gitu, Bang. Jalan tuh kayak belayang-layang gitu. Pandangan saya itu udah kabur. Ini kenapa ya, badan berat, kaki juga berat. Di lokasi pemakaman itu? Iya, jadi saya jalan itu kan ngeliatin situ, Bang. Jadi udah berjarak berapa meter saya jalan itu, pas gak lama dari si itu bercanda, saya jalan, langsung
aneh, apa mungkin saya masih nanggepnya ini positif ya. Mungkin kecapean lah tadi ya, habis ketawa-tawa ya, lari-larian, kita jalan jauh ibaratnya. Saya masih bawa positif, lighting. Kita masih lanjut ya Bang ya. Kita masih apa namanya? Saya masih nanggepnya positif gitu. Udahlah paling kita kecapean. Kita jalan. Saya jalan, udah saya biasa aja kan bawanya. Ini makin aneh nih badan saya nih. Kayak rasanya nih badan saya kan nggak tinggi, nggak kecil ya, kurus lah gitu Bang. Rasanya perawakan saya ini gede Bang. Perawakan saya ini gede. Jadi kayak ada yang gembarin gitu. Nah, perawakan saya gede. Ini jalan rasanya beda banget gitu. Antara kaki ini ngelangkah sama saya biasa jalan tuh beda. Kok berat banget. Terus saya ngeliat ke belakang, kayak aneh aja gitu, badan tuh kayak gede, keker gimana sih. Kayak ngeliat diri saya itu aneh, bukan saya lagi tuh. Terus teman-teman saya juga bilang, Den, mata lu kenapa merah? Ngaco lu, nggak apa-apa. Saya bilang gitu Bang. Udah lanjut aja jalan-jalan. Saya sambil baca-baca di situ ya, menurut kepercayaan saya. Kebetulan saya beragama Islam, jadi saya percaya ya, ayat kursi lah saya baca, yang saya tahu itu ayat kursi, saya baca terus sampai nyampe ke homestay itu. Saya cuci muka, ambil wudhu, sholat tahajud itu ya, jam 2 itu Bang. Jam 2 ya. Saya sholat, yang lain pada tidur kan. Saya sholat, pas rakaat pertama saya sujud, tiba-tiba nih berat nih Bang, kayak ada yang dudukin. Saya mau bangun, astagfirullahaladzim, dalam hati saya kan, ini berat banget. Saya tetap tuh mau bangun, ini nggak bisa, sampai lemes. Ini kenapa? Udah, dalam hati saya khusus sholat dulu, saya kelarin, baru saya urus yang ini. Dalam hati saya gitu Bang, baru saya urus yang ini. Saya kelarin, saya sholat dalam keadaan sujud, masih dalam keadaan sujud itu. Ibaratnya dalam pikiran saya ngelakuin hal gerakan sholat itu Bang, tapi dalam keadaan fisik saya masih sujud. Saya ngelakuin itu sampai tahiyat terakhir, asyhadu alla ilaha illallah. Kelar nih. Udah. Selesai, duduk saya. Baca tasbih lah ibaratnya. Syahadat semuanya, qul Fatihah buat orang tua. Tiba-tiba belakang saya berat lagi nih. Masih aja dalam hati saya, ini kenapa ya? Apa salah saya gitu? Apa salah saya di sini kan? Dalam hati saya, udahlah ngapain gitu. Saya bentak kan dia kan, saya lawan. Udah, lu ngapain sih? Nggak ada gunanya ngikutin gua nggak punya apa-apa. Saya bilang gitu. Hilang. Enteng lagi nih badan nih. Ini aneh nih. Saya bilang udah aneh banget. Tapi kejadian-kejadian itu belum saya ceritain ke teman-teman saya. Jadi pas subuh saya tidur. Itu kalau nggak salah lagi baca-bacanya di itulah, apa namanya? Mau azan subuh lah, baca tahlil gitu. Iya, baca tahrim. Saya kebangun. Pikiran saya itu, saya nggak ada di tempat itu Bang. Jadi suasana tempat itu beda banget. Saya bangun tuh beda banget, bukan kayak tempat saya datang itu. Jadi ibaratnya kayak masuk dimensi beda ya? Nah, setnya itu bukan tahun yang saya sekarang datang ini tuh. Itu kayak jadul banget. Saya di tempat itu persis. Mungkin saya masih ngira itu masih di tempat itu, tapi kayak ini zaman dulu banget. Kayak orang-orang tuh jalan kayak pasar dulu. Jadi di deket homestay saya itu dulunya bukan homestay. Jadi dulu itu kayak tempat-tempat orang dulu itu buat doa Bang. Orang-orang keraton gitu. Ya, Hindu Buddha gitu buat doa. Jadi tempat itu dulunya buat itu sebelum dijadiin homestay. Saya berdiri di situ tengah-tengah, orang-orang lewat kan, lewat mukanya itu perawakannya itu manusia Bang. Perawakan semuanya itu manusia, tapi ada salah satu penunggu, mungkin menurut saya itu penunggu situ ya. Dia bentuknya kayak, kalau saya bisa jelasin, perawakannya itu dia kayak dai-dai gitulah, apa namanya? Ustadz bersorban gitu, dia pakai peci terus putih, jubah. Iya. Dia ngampirin saya, bilang negor kan. Negor, dia bilang saya, "Kamu di sini mau apa?" Saya bilang gitu. Saya bingung dong. Buat apa? Ini saya dalam pikiran itu saya tahu, saya sadar Bang. Jadi ibaratnya saya masuk ke dimensi itu, saya sadar
saya udah, ini bukan di dimensi saya lagi. Ibaratnya saya sadar, wah ini bukan dimensi gue lagi nih, saya bilang gitu dalam hati. Saya hadapin aja kan, dia tanya saya jawab. Istilahnya kakek-kakek ini negor saya lah, ibaratnya negor. Nah, kamu berbuat di tempat ini jangan semena-mena ya. Jadi ibaratnya dia kayak negur kita bang, perilaku teman-teman saya itu jadi imbasnya ke saya. Karena yang bisa mungkin apa ya, mediasinya cuma bisa saya doang mungkin ya yang disampaikan. Jadi saya lewat saya semua disampaikan sama kakek-kakek itu, dibilang pakai bahasa Jawa halus tapi masih bisa dimengerti gitu bahasanya itu. Kalau bisa dibilang ke bahasa Indonesia itu dibilang gini, apa namanya, nak, kamu di sini jangan berbuat semena-mena, dibilang gitu kan. Kamu boleh apa namanya bercanda di sini, tapi kamu tetap ingat ini bukan tempat kamu, ini bukan tempat kelahiran kamu. Ibaratnya dia menyampaikan tata krama di situ bang. Ibaratnya kan dia bilang gitu. Saya cuma bisa iya aja. Saya nunduk. Gak lama si kakek-kakek cerita itu ada mbah gitu, bongkok dia, pakai kemben, baju-baju apa bawahnya itu batik, tapi dia kayak kemben cewek itu ya. Terus dia kayak pakai jilbab, tapi bukan jilbab gitu, cewek. Kerudung ya? Bukan kerudung bang, jadi kayak kain itu diikat ke kepala. Oh, diikat ke kepala. Iya, bukan kerudung, tapi kayak kerudung gitulah, cewek kan. Nenek sekitar umur 80-an lah mungkin, jalan ke hampirin saya. Tiba-tiba, kamu nggak bisa pulang lagi, dia bilang gitu bang. Kamu nggak bisa pulang lagi, kamu saya tahan di sini. Kamu harus bayar semua perbuatan kamu, dan kamu harus tinggal di sini. Dibilang gitu bang. Di situ saya lemesnya gimana ya? Nahan haus, nahan lapar juga, kayak ibaratnya itu panas banget, suasananya panas banget. Di tempat itu kayak matahari itu sejajar sama kepala kita bang. Deket banget itu. Ibaratnya kita kayak orang di pinggir jalan, kita kayak pasar gitu tempatnya, kayak pasar, kayak nawarin makanan gitu, makanan zaman dulu. Tapi saya inget kalau saya ambil, ibaratnya saya udah kena kontrak nih sama dimensi ini. Saya udah apa namanya, makan minum di sini, berarti saya udah jadi orang sini. Ibaratnya gitu ya kalau kasarnya. Saya masih tahan itu, saya masih tahan. Rasanya tuh udah haus, udah lapar, mau nangis rasanya kan, lemes banget itu. Dia nanya, kamu nggak bisa pulang di sini. Kamu tetap di sini, kamu harus apa namanya, menjadi apa ya ibaratnya, bersih tempat itulah bang. Jadi saya tuh kayak apa namanya, yang bersih tempat itu. Terus saya harus apa namanya, mempersiapkan orang-orang yang untuk berdoa gitu. Jadi saya harus mempersiapkan segala itu, dia bilang gitu. Nah si kakek itu belain saya, dia bilang udah maafin dia, mungkin ibaratnya kita sama-sama manusia, kita harus saling memaafkan, dia bilang gitu. Nggak bisa, dia harus di sini, dia bilang gitu. Dia harus di sini, dia bilang gitu bang, kata si neneknya. Mungkin menurut saya mereka berdua ini apa ya, ibaratnya kekuatannya gitu beda bang. Jadi si nenek-nenek ini takut lah gitu sama kakek-kakek itu, mungkin wibawanya beda gitu ya. Akhirnya guys, terserah kamu lah, dibilang gitu ke kakek-kakeknya itu, terserah kamu mau ngapain dia. Intinya saya belum ikhlas, dia nggak akan bisa kesini lagi, dibilang gitu. Dia nggak akan bisa nginjek tanah Jogja ini, dibilang gitu bang. Nenek itu? Iya, dia bilang gitu. Dalam hati saya, ini kayak sampai ribet banget kok, sampai kayak gini nih, kenapa gitu. Saya nggak tahu kenapa permasalahannya sampai saya kayak gini. Akhirnya saya minta maaf. Saya di situ cuma bisa bilang minta maaf bu, maaf. Cuman yang saya bisa sampaikan di situ. Akhirnya saya kebangun. Itu udah siang bang. Itu udah siang. Dari subuh itu. Itu udah siang. Teman-teman saya bilang itu gak ada yang berani bangunin saya, kayak ngomong sendiri. Lindur gitu. Iya. Nah di situ si Elza itu udah nelpon keluarga saya di rumah, udah nelpon. Katanya, lu ngaco Den, Ren, lu ngapain aja di sini? Tidur terus bangun, silat. Dibilang kayak gitu kan. Bercanda lu, gue bilang. Serius, lu udah kayak bukan lu Den. Dibilang gitu. Lu kayak ini bukan kayak saya lagi, dibilang. Ngomong bahasa Jawa bang, saya bang, dibilang itu.
bilang, nggak apa-apa kok. Terus saya bilang, coba di sini kumpul dulu, gue pengen ngomong. Saya bilang gitu, di sini lu pada ngapain sih sebenarnya? Saya bilang gitu, saya nanya gitu, saya to the point langsung, lu di sini pada ngapain sih sebenarnya? Ya kita liburan kok, kita liburan. Pada jawab gitu kan, kita liburan. Kok bisa sampai gini liburan? Nggak mungkin kayak gini, pasti ada sebabnya gue bisa kayak gini. Saya bilang gitu bang, pasti ada sebabnya saya bisa kayak gini. Nggak ada kok, kita sama kayak kita biasa aja, kita kayak di rumah. Nah ini yang salah, si Adnan yang ngomong gitu, ini yang salah. Lu tinggal, lu nyampe sini jangan anggap kayak rumah lu. Saya bilang gitu kan, ini bukan rumah lu, ini ibaratnya kita numpang di tempat orang, di di kampung orang. Saya bilang gitu, lu nggak bisa berbuat seenak lu. Emang lu ngapain aja di sini? Saya nanya gitu kan. Ya biasa sih lah, anak muda kita nongkrong lah, gimana nyanyi-nyanyi, main gitar. Nah ini yang salah. Jadi saya cerita di situ bang, saya kenapa gitu, biasa jelasin. Akhirnya di situ pada takut. Itu belum sempet 3 hari di situ, belum sempet 3 hari langsung pesen tiket yang aturannya tanggal berapa itu dipesen buat pulang, di cancel langsung hari itu pulang. Iya, itu langsung pada takut. Sampai jalan tuh diem-dieman semuanya, nggak ada yang ngomong, diem-dieman semua. Pada kayak apa ya, parno lah gitu. Itu kejadian tahun 2019 mau ke 2020, jadi tahun baruan kita di sana. Ya, tapi nggak nyampe tahun baru, tanggal 1-nya kita pulang. Ya? Iya. Oke, terima kasih kepada Mas Daren yang sudah menceritakan pengalamannya sewaktu berlibur di Yogyakarta. Mungkin di sini saya sedikit akan menjelaskan, mendengar cerita dari Mas Daren, dan di sini sedikit saya bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, sini cuman sedikit gambaran yang saya dapat dari cerita beliau. Di sini saya menyimpulkan bahwa kejadian yang dialami Mas Daren sebenarnya merupakan sebuah kejadian mistis yang menurut saya beliau sudah bisa masuk ke dimensi gaib, ya, dengan pertukaran ruh. Sewaktu subuh dia mau tidur, ruhnya yang dibawa masuk ke dimensi alam gaib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari kelima orang teman-temannya. Di sini yang pertama saya dengar salah satu seorang teman wanita dari Mas Daren di malam pertama sudah mengalami gangguan. Di sini saya menyimpulkan bahwa teman wanita dari Mas Daren masuk ke tempat itu dalam keadaan kotor. Dalam arti kata mungkin dia masih dalam keadaan haid atau datang bulan. Jadi memang lokasi tempat yang dibilang Mas Daren itu, menurut apa yang saya dengar dan pandangan saya, di situ memang dulunya tempat seperti kalau Jawa kuno ya, dengan pemahaman atau ilmu kejawen mengatakan memang tempat pemujaan di sana. Sebelum dibangun homestay memang di sana tempat yang sakral. Jadi teman-teman dari Mas Daren mencoba untuk berbuat yang senonoh, berbuat yang tidak semestinya di tempat itu, dan apa yang mereka perbuat sebenarnya sudah bisa langsung ditindak oleh penghuni yang ada di sana. Namun memang karomah atau kelebihan yang dimiliki Mas Daren memang sewaktu saya bertemu dengan beliau pertama kali tadi, Mas Daren bukan orang yang kosong. Beliau memiliki seorang dampingan, yang mana saya lihat juga sosok yang mendampingi Mas Daren sama persis dengan sosok orang yang ditemuinya di dalam mimpi, berupa seorang ulama menggunakan imamah dan menggunakan jubah putih. Sebenarnya apa yang diceritakan Mas Daren ketika dia masuk ke alam gaib merupakan kejadian nyata yang ia alami. Ruh dari Mas Daren sebenarnya sudah ditahan ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari teman-temannya. Namun alhamdulillah Mas Daren diberikan Allah mujizat atau diberikan Allah dampingan yang dapat menjaga tubuhnya. Sosok itulah yang membela Mas Daren ya, sehingga dirinya bisa terlepas dari
sosok penghuni dari tempat itu. Sosok gaib yang menguasai tempat itu. Yang sebenarnya sudah ingin menculik ruh dari Mas Daren untuk tinggal istilahnya mengabdi di tempat itu karena harus membersihkan tempat yang ditinggalinya yang telah dikotori oleh teman-temannya. Sosok dari seperti ulama yang Mas Daren katakan merupakan titipan dari Allah sewaktu beliau masih dalam kandungan ibunya. Mungkin kejadian ini bukan kejadian pertama yang beliau alami. Diselamatkan atau bertemu dengan sosok gaib yang menggunakan jubah putih, yang menggunakan imamah. Sangat sering sebenarnya. Dan sosok itu seringkali menasehati Mas Daren ketika dalam situasi yang boleh dikatakan sedang dalam keadaan sedih atau menyimpang. Itu lagi ya gimana ya, anak muda gitu bang. Sebenarnya karena sosok itulah Mas Daren sampai hari ini masih bisa selamat. Ya, karena memang sosok yang menghuni tempat penginapan mereka memang sosok yang cukup kuat. Saya dapat merasakan energi apa yang diceritakan Mas Daren. Tapi di sini saya berpendapat dengan apa yang saya rasakan aja. Kebenaran atas kisah ini sebenarnya hanya Allah lah yang tahu. Hanya kuasa Dialah yang mengetahui segalanya. Di sini saya hanya mengambil cerita dari Mas Daren dan mencoba merasakannya. Seperti itulah yang saya rasakan. Memang benar, energi yang dimiliki Mas Daren sempat bersiteru, bentrok dengan energi gaib yang ada di sana. Alhamdulillah Mas Daren bisa selamat. Alhamdulillah. Karena memang Allah Ta'ala memang menitipkan karomah kepada diri beliau. Di sini kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan yang dialami Mas Daren. Banyak pepatah orang tua dulu mengatakan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana tempat kaki kita berpijak, adat istiadat, kebiasaan, norma, agama, itulah yang harus kita jalankan. Jangan lakukan kebiasaan kita di rumah, di tempat-tempat yang baru. Karena di tempat yang baru kita tidak tahu ada apa dan ada siapa di sana. Karena Allah menciptakan dua sisi dunia ini saling berdekatan. Terima kasih Mas Daren yang sudah berbagi pengalaman misterinya kepada sahabat-sahabat semua. Semoga kisah Mas Daren ini dapat menjadi pelajaran kepada kita semua. Sesungguhnya pertolongan dari Allah selalu ada untuk kita yang meyakini, meminta pertolongan dari beliau. Saya Riwijaya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendengarkan kisah ini. Sahabat-sahabat semua yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Saya Riwijaya dan saya Daren mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.